pagi Bu Titin. Ya, selamat Eh, pagi Bu Isti. Bisa nggak Ada pagi apa ini Bu Bu Isti? Titin kita ngobrol sebentar? Boleh. Ada hal-hal apa saja yang ingin Ibu bicarakan? Ini saya ingin bercerita tentang beberapa masalah yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek Bu Titin. Dengan pertemuan ini, apa yang ingin Bu Isti dapatkan? Saya ingin berdiskusi dengan Bu Titin agar dapat menemukan masalah yang saya hadapi dalam menjalankan pembelajaran berbasis proyek ini Bu Titin. Soalnya yang seperti apa yang Bu Isti hadapi terkait pembelajaran yang berbasis proyek ini? Masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran berbasis proyek ini, satu ya, membutuhkan waktu yang panjang. Kadang saya sulit untuk memanage waktu. Dan juga kadang saya masih belum nyaman gitu dengan pembelajaran berbasis proyek. Tetapi masih nyaman dengan kelas-kelas tradisional. Terus juga dalam hal mengarahkan peserta didik, dalam menggali informasi masih sulit. Dan kadang partisipasi dalam kelompok peserta didik juga tidak merata. Juga dalam proses penilaian Bu, dalam proses penilaian itu kan kita membutuhkan waktu yang estafet yang panjang, membutuhkan rubrik, instrumen dengan waktu pemantauannya itu yang terkadang membuat guru menjadi jenuh ya. Iya. Apa sih yang menjadi tujuan Bu Isti dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis proyek ini? Tujuan saya adalah saya ingin menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan keaktifan siswa, dan mereka dapat memecahkan masalah. Utamanya dapat meningkatkan keterampilan siswa dan menciptakan hasil proyek yang bernilai. Itu tujuannya, Bu. Baik. Pembelajaran berbasis proyek seperti apa yang ingin Bu Isti inginkan? Yang dapat menggali antusiasme siswa dalam belajar. Tentunya media proyeknya itu yang mudah didapat, yang dekat, yang kontekstual gitu ya dengan lingkungan siswa. Pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam mencari informasi dan dapat mereka saling berpartisipasi untuk bekerja sama dalam kelompoknya. Ya, terkait pembelajaran berbasis proyek ini, apakah Ibu sudah sering untuk melaksanakan pembelajaran ini yang berbasis proyek terhadap siswa umumnya? Ya, biasanya saya menargetkan untuk minimal 2 kali dalam satu semester. Utamanya sekarang apalagi P5 ya, P5 juga minimal itu kan 2 kali dalam satu semester. Ya, 20% ya Bu ya selama 1 tahun ajaran. Kalau Ibu perkirakan dari skala 1 sampai 10 dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini, Bu Isti ada di level yang keberapa? Kalau dari level 1 sampai 10 mungkin saya ada di level cukup ya, ada di level 6. Ingin meningkat ke level? 9, Bu Titin. Ya, agar bisa mencapai ke level 9, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai pembelajaran yang berbasis proyek yang ideal ini gitu menurut Bu Isti? Kekuatan saya masih semangat untuk mengkaji dan belajar tentang bagaimana alur pembelajaran berbasis proyek ini yang rasional yang bisa saya lakukan. Salah satunya saya belajar melalui platform Merdeka Mengajar, Bu Titin. Itu sebagai salah satu bahan referensi saya. Ya, melalui platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh pemerintah ya, Bu Isti ya. Adakah hal-hal yang menjadi gangguan yang dialami oleh Bu Isti dalam pencapaian tujuan tersebut? Mungkin dalam hal efektivitas dalam memanage waktu untuk mengkaji PMM tadi gitu. Juga ada hal-hal lain seperti kelemahan saya dalam menyusun modul proyek yang dapat menggali aktivitas proyek lebih bermakna untuk siswa. Itu gangguannya. Memberikan pembelajaran yang lebih bermakna ya Bu ya. Ya. Kira-kira apa rencana yang akan Ibu Isti lakukan agar pembelajaran berbasis proyek ini dapat tercapai tujuannya? Rencana yang saya lakukan sepertinya saya harus membuat perencanaan pembelajaran proyeknya yang lebih rasional dengan deskripsi aktivitas-aktivitasnya itu yang harus lebih detail untuk siswa,
untuk pembagian peran siswa serta peran-peran itu harus lebih deskriptif di setiap aktivitas siswa dan juga harus melibatkan siswa dalam penilaiannya. Ya. Berapa lama waktu yang Bu Isti lakukan untuk melakukan semua hal tersebut? Kira-kira 1 bulan ya. Saya akan mengevaluasi dulu beberapa proyek yang pernah saya lakukan pada siswa sebagai dasar bagi saya untuk bisa melakukan perbaikan di proyek-proyek selanjutnya. Ya, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu sudah jelaskan tadi? Keberhasilannya terlihat dari siswa bisa belajar lebih mandiri, mereka bisa berkolaborasi, dan saya juga dapat memfasilitasi pembelajaran proyek yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, Ibu juga sudah merencanakan akan membaik-baik lagi ya tentang ini dengan waktu yang cukup. Nah, apakah ada antisipasi dari Ibu agar tidak terjadi gangguan ketika pelaksanaan proyek tersebut? Antisipasi yang saya lakukan, yang pertama mungkin saya akan membuat perencanaan yang lebih matang, membuat jadwal timeline yang jelas. Lalu saya harus konsisten ya untuk melakukan penilaian dengan rubrik yang saya buat terlebih dahulu gitu. Iya. Kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu gitu, yang dapat Ibu lakukan terhadap rencana aksi yang tadi yang Ibu sebutkan? Ya, saya harus melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini lebih terencana dengan pembuatan modul proyek, pembuatan jurnal siswanya yang mudah dipahami oleh siswa sehingga bisa memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Ya. Apakah ada yang bisa membantu Bu Isti untuk bisa menjaga komitmen tersebut? Ada Bu, guru yang satu fase dengan saya, kebetulan saya di fase C, berarti guru kelas 5 dengan kelas 6, juga koordinator P5, dan kepala sekolah. Baik, Bu Isti. Apakah dengan pertemuan ini Bu Isti sudah mendapatkan solusi yang terbaik terhadap masalah yang Ibu hadapi? Iya Bu Titin, sudah tadi ya beberapa solusi bisa saya laksanakan, mudah-mudahan lebih konsisten untuk melaksanakan pembelajaran ini. Terima kasih Bu Titin. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Isti. Selamat pagi Bu Titin. Silakan Bu Titin, apakah ada hal-hal yang mau dibicarakan? Iya, di sini saya ingin bercerita tentang beberapa masalah yang saya hadapi terkait pelaksanaan program TDBA di sekolah saya, Bu Isti. Baik, dengan pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Titin dapatkan? Melalui berdiskusi dengan Ibu, saya berharap bahwa saya dapat mengatasi permasalahan saya dalam melaksanakan program TDBA dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik yang bisa saya lakukan. Masalah seperti apa yang Bu Titin hadapi dalam melaksanakan program tatanan di Balai Atikan ini? Masalah yang saya hadapi ini dalam hal karena program TDBA ini membutuhkan jangka waktu yang lama pelaksanaannya dan dibutuhkan kolaborasi dari seluruh warga sekolah untuk kesuksesan dari programnya. Terkadang saya ini memiliki waktu rapat dan kegiatan di luar, sehingga keterlaksanaan programnya itu jadi kurang terlaksana dengan baik dikarenakan karena banyak sekali kegiatan padat dan beberapa proyek yang tidak terlaksana dengan baik. Iya, program TDBA ini merupakan salah satu program berdasarkan regulasi ya di Kabupaten Purwakarta. Iya. Lalu apa tujuan Bu Titin dalam melaksanakan program tatanan di Balai Atikan ini? Saya ingin melaksanakan program TDBA karena melalui program ini adalah program yang dapat mengembangkan karakter dan potensi yang dimiliki oleh murid. Dan kemudian di sini juga murid dapat mengalami pengetahuan dari materi yang
mereka dapatkan melalui kegiatan yang berbasis proyek tentunya. Dan tentunya saya ingin mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan kemudian selain itu saya juga ingin meningkatkan kolaborasi antara guru-guru sehingga mereka bisa berbagi ide, berbagi solusi permasalahan terkait program yang terhadap program TDBA ini. Lalu terkait dengan pelaksanaan program TDBA ya Tatanan di Balai Atikan yang diterapkan di Sekolah Bu Titin ini, seperti apa program ideal yang Bu Titin inginkan? Tentunya program TDBA ini adalah program yang tentunya dapat mengembangkan karakter murid, mengembangkan kompetensi ABA 21, menjadikan kebun sekolah itu menjadi laboratorium ekologis, dan menjadikan sekolah menjadi lingkungan yang hijau, nyaman, dan asri. Seluruh warga sekolah juga bisa saling meningkatkan kemampuannya dalam profesinya sebagai guru, bisa saling bekerja sama, saling berkolaborasi dalam hal melaksanakan program TDBA. Lalu berapa sering nih Bu Titin melaksanakan program tatanan di Balai Atikan ini pada siswa? Untuk pelaksanaannya minimal 3 kali dalam 1 semester. Kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 dalam pelaksanaan program tatanan di Balai Atikan ini, Bu Titin ada di level berapa? Kalau saat ini saya berada di level 6. Lalu apa kekuatan-kekuatan Bu Titin untuk bisa mencapai program tatanan di Balai Atikan ini yang ideal menurut Bu Titin? Kekuatan saya diantaranya adalah saya sudah mengikuti pelatihan terkait konsep, desain, dan juga teknis lingkungan yang tentang program TDBA. Kemudian saya juga masih harus semangat dalam hal mencari hal-hal yang baru, ilmu-ilmu baru yang baru. Dan saya juga bisa menggunakan platform Merdeka Meraja dalam hal memberikan pembelajaran yang berbasis proyek terhadap murid. Lalu apakah ada hal-hal yang menjadi gangguan Bu Titin dalam pencapaian tujuan dari program tatanan di Balai Atikan tersebut? Gangguannya adalah efektivitas saya dalam memanajemen waktu. Waktu untuk berdiskusi bersama dengan rekan guru saya terkait keberlangsungan dan keberhasilan dari program tatanan di Balai Atikan. Kemudian waktu dalam memberikan perencanaan pelaksanaan program proyek bersama dengan murid-murid saya, dan kelemahan saya dalam menyusun rancangan pembelajaran yang dapat menggali aktivitas proyek tentunya yang dapat mengembangkan karakter murid. Iya. Lalu seperti apa rencana Bu Titin agar program tatanan di Balai Atikan ini dapat mencapai tujuan? Saya harus bisa membuat sebuah perencanaan yaitu diantaranya jadwal diskusi bersama dengan rekan guru dan kepala sekolah terkait kemajuan program TDBA. Kemudian saya juga harus membuat perencanaan pembelajaran yang matang terkait bagaimana caranya membuat pembelajaran berbasis proyek yang berbasis tatanan di Balai Atikan, yang tentunya memuat prinsip-prinsip P5. Kemudian juga saya juga harus bisa rasional dalam mendeskripsikan aktivitas yang lebih detail untuk siswa dan pembagian peran dalam setiap aktivitas siswa. Dan juga saya harus bisa melibatkan siswa dalam melakukan penilaian, dan saya juga akan giat untuk mempelajari materi yang ada dalam tapi platform Merdeka Mengajar, khususnya terkait melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Yeah. Lalu kira-kira berapa lama Bu Titin bisa melakukan hal itu? Mungkin kira-kira sekitar 1 bulan, karena saya perlu diskusi terlebih dahulu terkait beberapa program dan proyek yang sudah terencana dengan baik. Kemudian dari dasar itu saya bisa melakukan perbaikan terhadap program-program yang belum meningkat dan proyek yang selanjutnya yang perlu untuk dilaksanakan. Lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Titin jelaskan tadi? Ukuran keberhasilannya di sini adalah guru-guru bisa melaksanakan program TDBA dengan baik, di mana masing-masing pokja dari setiap kelas itu bisa melaksanakan proyek yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, dan memang programnya itu dapat mengembangkan karakter peserta didik,
Dan untuk muridnya, mereka bisa mengembangkan karakter dan bisa mengembangkan kompetensi ABA 21 dan terwujudnya murid dengan profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana cara Bu Titin mengantisipasi gangguan yang terjadi dalam pembelajaran berbasis tatanan di Balai Atikan tadi? Agar tidak terjadi gangguan, saya berusaha untuk membuat perencanaan yang matang, membuat jadwal timeline yang jelas, dan saya juga harus konsisten dalam melakukan program dengan lembar evaluasi terhadap program dan lembar penilaian terhadap peserta didik terkait proyek yang sudah dilaksanakan. Lalu kira-kira komitmen apa yang dapat Bu Titin lakukan ya terhadap rencana aksi yang tadi sudah direncanakan oleh Bu Titin? Ya, saya harus bisa melaksanakan program TDBA ini dengan lebih terencana lagi, dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah saya dapatkan, dengan mengikuti pelatihan terkait konsep desain dan teknis pembelajaran berbasis TDBA, dan saya memberikan proyek TDBA yang memiliki prinsip 5P ya, P5, yaitu kontekstual, kolaboratif, holistik, dan berpihak pada murid. Dan itu harus disesuaikan dengan kodrat anak, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya. Lalu siapa yang dapat membantu Bu Titin menjaga komitmen tadi? Yang bisa membantu saya adalah rekan guru yang lain di sekolah saya. Kemudian dari rekan yang sepase dengan saya, kebetulan saya mengajar di kelas 5, berarti rekan saya adalah guru kelas 6. Dan juga guru-guru yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan proyek P5 dan tentunya adalah kepala sekolah. Baik, dengan pertemuan ini Bu Titin apakah sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Titin? Ya, sudah Bu Isti. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sinta. Bu Titin, kita ini sekarang sedang ada pertemuan ya. Kira-kira dari pembicaraan kita yang singkat ini, apa rencananya Bu Titin? Mau membicarakan tentang apa ya? Ya, saat ini saya merasa kesulitan, Bu Sinta, terkait bagaimana sih caranya meningkatkan kemampuan murid saya dalam meningkatkan murid memiliki dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Berarti dari dimensi itu sebenarnya dimensi profil pelajar Pancasila, tujuan dari pembicaraan kita ini apa ya Bu Titin ya? Di sini saya ingin meningkatkan salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Karena hasil tinjauan saya terhadap pelaksanaan pembelajaran selama ini, yang masih kurangnya itu adalah dalam hal bernalar kritis. Oh, berarti kalau seperti itu, kira-kira apa kelebihan yang dimiliki Bu Titin dalam meningkatkan bernalar kritis yang tadi Bu Titin sampaikan itu? Di sini saya memiliki kemampuan, terutama dalam hal pedagogi, untuk memberikan beberapa strategi pembelajaran yang tepat dalam hal meningkatkan bernalar kritis murid saya. Kemudian saya juga sudah pernah mengikuti pelatihan tentang bagaimana sih pembelajaran yang apa yang bisa meningkatkan dimensi profil pelajar Pancasila pada siswa. Itu dengan mengikuti pelatihan tentang desain pembelajaran TDBA. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira kemampuan berkritisnya peserta didiknya sudah ada di angka berapa ya Bu Titin? Kira-kira kalau saya rentangkan ada di angka 6. Angka 6 ya. Angka 6-nya itu seperti apa ya Bu Titin? Kenapa angka 6? Karena dalam waktu ini bernalar kritis siswa itu hanya beberapa bagian siswa yaitu yang sudah bisa bernalar kritis. Setiap siswa itu memiliki keinginan sebenarnya, keberanian, tetapi kurang bisa mengungkapkannya gitu. Dan ada beberapa yang
susah gitu menghadapi persoalan yang belum sesuai. Ingin ditingkatkan di angka berapa ya kira-kira, Bu Titin? Tentunya saya ingin meningkat sampai ke angka 10 kalau memungkinkan. Angka 10 itu seperti apa, Bu Titin? Jadi di angka 10 ini bahwa mayoritas semua siswa di kelas saya itu bisa bernalar kritis terhadap segala permasalahan dari berbagai mata pelajaran, yang tentunya nalar kritis tersebut itu berkaitan dengan permasalahan di lingkungan mereka yang bisa mereka atasi permasalahannya, dan mereka tahu bagaimana cara solusinya. Jadi apa hambatan dalam mencapai angka 10 kegiatan bernalar kritis tersebut ya Bu Titin, dan seperti apa? Ya. Hambatannya kemampuan anak itu kan berbeda-beda dengan potensi, karakteristik, dan minat yang berbeda-beda. Maka solusinya akan saya berikan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu berdiferensi konten, proses, maupun produknya. Apa rencananya untuk memulai merealisasikan hal tersebut? Apa yang akan dilakukan? Ya, saya akan mencoba membuat beberapa sumber belajar yang berbeda-beda, kemudian dengan strategi pembelajaran yang beragam pula, dan tagihan tugas pun yang berbeda-beda, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira berapa jangka waktunya ya Bu Titin? Kira-kira 4 pekan cukup, saya rasa 4 pekan cukup. Apa ukuran keberhasilannya dari 4 pekan itu? Ya tentunya peserta didik saya kritis terhadap setiap mendapatkan persoalan gitu dari berbagai permasalahan yang akan saya berikan atau terhadap permasalahan di sekitar mereka. Tujuannya sudah bagus ya, sampai sempurna angka 10 sih. Iya, mudah-mudahan terlaksana. Kapan kita akan memulainya Bu Titin? Akan mulai dari sekarang tentunya. Masya Allah. Siapa ya yang akan membantu kira-kira jika Bu Titin mengalami hambatan? Lalu apa yang akan Bu Titin lakukan jika ada hambatan yang terjadi? Ya tentunya yang bisa membantu mengawasi saya adalah kepala sekolah dan rekan sejawat dalam memberikan saran-saran dalam pembelajaran berdiferensi. Tentunya dari mereka saya akan bisa memperoleh beberapa ide-ide yang mungkin bisa membuat saya lebih berhasil dalam pelaksanaannya, dalam meningkatkan anak bernalar kritis, dan juga bisa mengetahui kekurangan apa yang saya miliki yang perlu saya perbaiki. Oh, seperti itu. Baik, nanti kita akan lihat ya Bu Titin, kira-kira 2 pekan yang akan datang lah. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya? Boleh. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Bu Titin, mudah-mudahan tercerahkan ya Bu Titin. Iya. Halo, selamat pagi Bu Sinta. Halo, selamat pagi Bu Isti. Iya, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Sinta. Kira-kira ada pembicaraan apa nih yang mau Bu Sinta sampaikan hari ini? Ini Bu Isti, saya merasa kesulitan ya Bu Isti agar anak-anak fokus sih, untuk menciptakan fokus siswa sih, susah banget sih gitu. Lalu dari pertemuan kita hari ini, tujuannya itu atau seperti apa nih yang ingin Bu Sinta dapatkan? Saya ingin meningkatkan fokus siswa Bu Isti dalam pembelajaran. Fokus siswa ya dalam pembelajarannya ya. Lalu selama ini kelebihan apa yang Bu Sinta miliki gitu dalam upaya untuk meningkatkan fokus siswa tadi? Saya tuh mempunyai kemampuan sosial ya Bu Isti. Saya mungkin bisa melakukan SBQ mungkin saat memulai pembelajaran atau saat setiap pergantian pembelajaran sih. Karena mulai kurikulum merdeka kan kita berganti pembelajaran, tidak seperti tema. Iya. Lalu dari skala 1 sampai 10, fokus siswa yang saat ini Bu Sinta hadapi itu ada di level berapa?
sekarang di angka 6 Bu Isti. Angka 6 itu bisa dijelaskan seperti apa? Angka 6 itu ada hanya sekitar 50% anak yang punya fokus siswa sih Bu Isti. Sisanya enggak fokus. 50% ya. Kira-kira ingin ditingkatkannya sampai ke angka berapa Bu Sinta? Angka 8 sih cukup Bu Isti. Anak-anak biasanya fokus pada pembelajaran ya sekitar 80% sudah dianggap angka 8 sudah cukup sih menurut saya. Lalu hambatan-hambatan seperti apa yang dialami Bu Sinta dalam mencapainya? Dan juga solusi-solusi seperti apa nih kira-kira solusi operasional yang bisa Bu Sinta lakukan untuk menangani hal ini? Hambatannya mungkin dari kemampuan siswa ya Bu Isti berbeda-beda, siswanya tidak semua mempunyai kemampuan yang sama. Jadi saat mulai melakukan pergantian pembelajaran beberapa yang tidak fokus, solusinya mungkin saya akan melakukan yang tadi saya sebutkan ya Bu Isti, mungkin saya mau ice breaking, mungkin juga saya akan melakukan permainan saat pergantian pembelajaran. Saya juga ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sih Bu Isti. Ya, lalu rencana-rencana apa nih yang bisa Bu Sinta lakukan untuk merealisasikan hal tersebut? Mungkin kalau permainan saya akan menggunakan permainan dengan pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu siswa ya Bu Isti, sehingga anak-anak langsung fokus juga. Terus saya juga akan mencoba teknik stop sehingga anak-anak cepat untuk fokus terhadap pembelajaran, karena ini yang sudah dibelajarkan di sosial emosional sepertinya mudah untuk meningkatkan fokus pembelajaran siswa. Bu Isti. Ya, kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan? 2 pekan saya rasa cukup sih Bu Isti. Lalu ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya peserta didik sudah mulai fokus aja saat pembelajaran berpindah, terutama pembelajaran yang misalnya ya dari pembelajaran ke 1 ke yang kedua dia sudah fokus, itu sudah berhasil sih. Lalu mulai kapan nih Bu Sinta mau menerapkan paparan yang tadi sudah Bu Sinta ini, rencana aksinya mulai kapan? Setelah pembicaraan ini, insya Allah saya akan langsung memulai kegiatan untuk menggunakan ice breaking itu ya Bu Isti. Juga saya akan coba melakukan teknik stop yang tadi saya sebutkan juga ya. Mudah-mudahan cepat realisasi. Lalu kira-kira siapa dan apa yang bisa membantu dalam Bu Sinta untuk melewati hambatan-hambatan yang terjadi? Yang bisa saya mintai bantuan jika ada hambatan kepala sekolah pastinya. Terus saya juga akan mencoba meminta bantuan rekan sejawat saya sehingga mendapatkan saran lah. Misalnya saya akan berbincang dengan beliau bagaimana untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Seperti itu sih Bu Isti. Nanti saya juga akan minta beberapa teman yang lain juga. Ya, baiklah. Mari kita nanti 2 minggu ke depan kita bertemu lagi ya Bu Sinta ya, untuk melihat progresnya seperti ini. Mudah-mudahan Bu Sinta bisa menjalankannya dengan konsisten. Baik. Ya, terima kasih Bu Isti. Mudah-mudahan nanti Bu Isti bisa dengarkan cerita saya ya mengenai fokus siswa. Oke. Terima kasih Bu Isti sudah tercerahkan. Sama-sama Bu Sinta.